Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, tahukah kamu bahwa saat hari kiamat tiba, iblis akan berpidato pada manusia? Sebenarnya apa yang akan terjadi ketika Dajjal tiba? Dan amalan apa yang harus kita persiapkan agar terhindar dari fitnah Dajjal? Yuk simak kisahnya hanya di Islam Wow. Semenjak diusir dari surga karena keangkuhannya yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis berjanji kepada Allah bahwasanya ia akan menggoda anak cucu Adam alaihi salam agar manusia akhirnya sama-sama menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Aktivitas apapun yang dilakukan manusia sesungguhnya tak akan pernah luput dari godaan iblis. Namun, itu semua sebenarnya akan kembali lagi pada keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, maka ia tak akan semudah itu menerima godaan iblis. Sebaliknya, manusia yang lemah imannya akan mudah sekali masuk ke dalam jebakan iblis dengan godaan kesenangan dan keindahan yang dijanjikan, yang sebenarnya hanyalah tipu daya belaka. Godaan iblis kepada manusia pun akan sangat berbeda-beda, tergantung bagaimana sisi terlemah manusia tersebut. Hal ini bertujuan agar umat manusia melakukan apa yang Allah larang. Suatu ketika, ada seseorang yang telah digoda iblis dengan permasalahan dunia, di mana ia lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan sholat. Namun di tempat lain, bisa saja iblis sedang menggoda seseorang untuk menunda sholat dengan godaan yang lain, hingga pada akhirnya waktu sholat tersebut pun habis. Lalu sahabat muslim, tahukah kamu ketika pada akhirnya hisab Allah telah ditetapkan, semua manusia pun berkumpul untuk diminta pertanggungjawaban selama di dunia. Manusia akan berbondong-bondong mengakui dosa dan meminta maaf. Manusia akan mendatangi Nabi Adam alaihi salam, lalu menemui Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam. Namun, mereka tetap tidak memperoleh syafaat apapun dari para nabi yang mereka datangi. Sampai akhirnya, Nabi Isa alaihi salam menunjukkan kepada siapa mereka harus meminta syafaat, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad, maka mereka diberi syafaat oleh Nabi Muhammad berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal tersebut, orang-orang yang semasa hidupnya ingkar kepada Allah akan bertanya satu sama lain, kepada siapa kami harus meminta syafaat? Lalu akhirnya mereka pun meminta syafaat kepada iblis, karena selama ini dialah yang telah menyesatkan mereka. Lalu datanglah mereka kepada iblis untuk meminta syafaat. Seketika iblis bangkit dan berpidato. Saat hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sungguh,
orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surat Ibrahim ayat 22. Sahabat Muslim, secara tegas Allah telah mengatakan bahwa hanya janjinya lah yang benar. Sementara janji syaitan kepada manusia hanyalah tipuan belaka. Sekecil apapun perbuatan buruk yang telah dilakukan manusia atas godaan yang dilakukan iblis, hal tersebut akan mendatangkan kesengsaraan, dan iblis tidak akan mendatangkan pertolongan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu, ketika manusia memasuki akhir zaman, keimanan umat Islam akan diuji dengan datangnya Dajjal. Dan fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar di antara segala fitnah. Bagaimana tidak? Dajjal mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menyesatkan umat Islam. Dajjal sanggup menghidupkan kembali orang yang telah mati, menyembuhkan orang buta, dan menumbuhkan tanaman. Jika Dajjal meminta langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun akan turun. Dengan mudah, Dajjal dapat membawa surga yang hakikatnya adalah neraka. Begitu juga sebaliknya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Dajjal akan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, dan kelak ia akan menyesatkan seluruh umat begitu dahsyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya atas fitnah Dajjal dengan melakukan 3 amalan ini. Yang pertama, berpegang teguh pada ajaran Islam. Dalam hal ini, manusia hendaklah agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesungguhnya akan membuat seseorang terhindar dari tipu muslihat Dajjal. Kedua, mencoba agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Diceritakan bahwa Abu Darda pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Kahfi adalah surat yang dapat mengokohkan hati pembacanya, sehingga ia tidak akan tersentuh fitnah Dajjal. Ia tak akan heran dengan kemampuan Dajjal dan tak akan terpengaruh oleh Dajjal. Dengan demikian, untuk terhindar dari fitnah Dajjal, kita perlu membaca dan menghafal surat Al-Kahfi. Sebagai orang beriman, tentu kita sudah merasakan betapa sudah dekatnya akhir zaman. Hal ini terbukti dengan munculnya tanda-tanda hari akhir di sekitar kita. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai umat muslim untuk segera bertaubat dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan atau sakaratul maut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu support channel Islam Wow dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.